Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Seto Iman Swastono dengan NIM 098. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan hasil kerja dari materi buah-buahan, yaitu buah ara atau Ficus carica. Nah, dalam presentasi kali ini, kita akan membahas buah ara. Yang pertama itu adalah deskripsi dari buah ara itu sendiri. Yang kedua adalah taksonomi dari buah ara spesies Ficus carica. Yang ketiga adalah bentuk dari buah ara sekaligus bentuk bunganya. Yang keempat adalah asal dari buah ara dengan sejarah dan asal penyebarannya. Yang kelima adalah pengolahan buah ara untuk dikonsumsi. Yang keenam adalah tekstur buah ara. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai warna dengan berbagai macam warna pada buah ara. Dan yang terakhir adalah senyawa biokimia yang terkandung sekaligus manfaatnya bagi manusia. Pembahasan yang pertama yaitu deskripsi. Nah, tanaman ara atau bisa disebutin dengan nama ilmiah Ficus carica adalah salah satu tanaman yang dibudidayakan pertama kali dalam sejarah manusia dan dikonsumsi di seluruh dunia saat ini. Tanaman ini tergolong dalam genus Ficus yang di dalamnya itu terdapat spesies sekitar 600 hingga lebih dari 1900. Pohon ara ini itu awalnya dibudidayakan di lembah-lembah semenanjung Arab sebelum didistribusikan di sekitar Laut Mediterania dan Amerika. Pohon ara ini juga banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Nah, terdapat fakta yang menarik mengenai buah tin ini. Jadi, buah tin ini sangat dipuji oleh Nabi dalam agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa jika aku berkata sesungguhnya ada buah yang diturunkan dari surga, pastilah aku mengatakan itu buah tin. Tidak hanya itu saja, buah ini bahkan diabadikan menjadi nama surat dalam kitab umat muslim, yaitu Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah satu ini. Nah, buah ara atau yang bisa disebut dengan buah tin atau dalam bahasa Inggris disebut fig fruit adalah sumber mineral, vitamin, dan serat yang bagus. Buah ini juga bebas kolesterol dan mengandung asam amino yang tinggi. Faktanya, buah tin ini mengandung setidaknya 17 jenis asam amino, di antaranya adalah asam aspartat dan glutamin yang tertinggi. Buah ini bisa dimakan dalam kondisi segar, dikeringkan, ataupun digunakan sebagai selai. Selain bermanfaat bagi manusia, buah ini sebenarnya juga bermanfaat bagi banyak hewan invertebrata dan vertebrata pemakan buah. Buah ara ini menjadi sangat istimewa karena menjadi sumber daya penting ketika buah-buah lain langka. Baik, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu taksonomi dari tanaman ara spesies Ficus carica. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa buah ara dengan nama Latin Ficus carica ini termasuk dalam genus Ficus. Nah, genus ini itu terbagi menjadi 6 subgenus berdasarkan morfologi preliminari. Dan yang paling besar adalah subgenus Urostigma dengan 280 spesies di dalamnya. Buah dengan nama Latin Ficus carica ini termasuk Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta dengan divisi Tracheophyta, subdivisinya Spermatophyta, kelasnya itu Magnoliopsida, superordonya itu Rosaneae dengan ordonya itu Rosales. Nah, familinya itu Moraceae dengan genus Ficus dan nama spesiesnya adalah Ficus carica. Sekarang kita masuk
ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk dari buah ara. Bentuk buah ara bisa berbentuk bulat telur, turbinat, atau seperti buah pir, memiliki panjang 1-4 inci atau 2,5 hingga 10 cm, dan warnanya bervariasi dari yang berwarna terang, hijau kekuningan, hingga gelap seperti tembaga, perunggu, atau berwarna ungu tua. Sekarang kita akan membahas morfologi dari bunga buah ara. Buah ara pada umumnya terbentuk dari cangkang berongga berupa jaringan wadah yang menutupi setiap ratusan pedicella druplet yang berkembang dari setiap bunga betina yang melapisi dinding wadah. Dengan bagian kecilnya itu disebut osteole atau mata, itu ada di ujung distal. Bunga pada pohon ara ini memang sangat kecil sehingga buah ara pernah dianggap berbuah tanpa berbunga. Nah, ini bunga ara ini termasuk dengan bunga komposit atau yang disebut dengan zikonium atau yang lebih dikenal dengan bunga beriuk. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu mengenai asal dari buah ara dan juga penyebarannya. Pohon ara kemungkinan adalah pohon asli daerah Asia Barat dan Mediterania Timur, seperti yang telah ditandai oleh bendera yang ada di peta. Buah ara telah lama diasosiasikan dengan tanaman hortikultura di wilayah Mediterania dan dianggap untuk pertama kali dibawa ke dalam kultivasi di daerah Arabia Selatan. Nah, buah ara liar atau yang hampir liar ini dilaporkan tumbuh di sebagian besar Timur Tengah dan wilayah Mediterania. Buah ara yang dibudidayakan dilaporkan telah ada di seluruh wilayah Mediterania sejak 6.000 tahun yang lalu, sehingga kita dapat lihat bahwa dari Arab Saudi, dari bendera itu mengarah ke arah Mediterania. Lalu dilanjutkan bahwa tanaman ara ini telah mencapai Inggris pada tahun 500, tetapi catatan fosil menunjukkan bahwa distribusi prasejarah dari Ficus carica ini ada di seluruh Eropa Selatan, sehingga dari Mediterania itu mengarah ke Eropa Selatan, lalu dilanjutkan mengarah ke Inggris. Lalu pembahasan yang kelima itu mengenai pengolahan buah ara supaya bisa dikonsumsi. Nah, jadi sebenarnya buah ara ini bisa dikonsumsi dalam kondisi segar, dikeringkan, ataupun digunakan sebagai selai nih. Akan tetapi, jenis yang paling sering dikonsumsi dan yang paling banyak itu adalah buah ara kering. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang pengolahan buah ara, terutama pada buah ara yang kering. Jadi pengeringan buah ara ini itu bisa dilakukan dengan matahari atau dengan mesin. Nah, metode matahari ini merupakan metode yang masih banyak digunakan di perkebunan skala besar. Metode ini dapat dikeringkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dry-dried dan yang kedua adalah sun-dried. Pengeringan dengan metode dry-dried itu dilakukan dengan buah ara dipanen pada tahap kematangan pohon, lalu diletakkan di atas nampan sampai dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, yang kedua itu adalah metode sun-dried. Itu tahap-tahapannya yaitu buah ara dibiarkan matang sepenuhnya di pohon, kemudian dipaparkan pada asap belerang selama sekitar setengah jam, lalu ditempatkan di bawah sinar matahari dan dibalik setiap hari untuk mencapai pengeringan yang seragam. Nah, lalu jangan lupa juga ketika dikeringkan ini itu juga ditutup dengan lembaran plastik pada malam hari. Itu fungsinya untuk mencegah atmosfer kelembapan atmosfer itu direabsorpsi. Nah, lalu selanjutnya ditekan-tekan sampai gepeng selama proses 5-7 hari. Nah, selain pengolahan dengan matahari, juga ada pengolahan dengan mesin. Pengeringan buatan seperti menggunakan mesin mengeringkan industri standar atau menggunakan sistem microwave. Pengeringan ini juga bisa dilakukan dengan tenaga surya yang menjadi pelengkap dalam pengeringan buatan dan dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar.
Pembahasan yang keenam adalah tekstur dari buah ara. Jadi, buah ara ini memiliki tekstur buah yang halus, dan faktanya, itu buah ara ini terdiri dari bunga-bunga kecil yang berkumpul di bagian dalamnya. Bunga-bunga kecil tersebut akan berkembang menjadi biji yang berkisar dari yang hampir tidak terlihat hingga yang terlihat dan sedikit renyah. Dan hal itulah yang berpengaruh terhadap tekstur buahnya. Tapi secara umum, tekstur buah ara itu memiliki tekstur buah yang halus. Yang selanjutnya adalah warna dari berbagai macam buah ara. Nah, buah tin ini memiliki warna yang bervariasi dari yang warnanya terang seperti hijau kekuningan hingga yang berwarna gelap berwarna seperti tembaga, perunggu, atau berwarna ungu tua. Secara umum, buah yang mentah itu tampak lebih cerah dari buah yang matang. Nah, berikut adalah contoh buah dari 6 varietas pohon ara yang berbeda. Jadi itu ada Mission, Cekcik, Brown Turkey, dan Bursa itu memiliki warna yang gelap ya. Itu warnanya ungu tua. Lalu ada Brunswick itu warnanya hijau kemerahan. Lalu juga ada Kadota yang berwarna hijau kekuningan. Pembahasan yang ke-8 sekaligus yang menjadi pembahasan terakhir dari presentasi ini adalah senyawa bioaktif yang terkandung dalam buah ara. Terdapat beberapa senyawa bioaktif yang terkandung dalam buah ara. Yang pertama, buah ara ini mengandung tingkat polifenol, flavonoid, dan antosianin yang tinggi. Dan itu secara langsung akan menunjukkan kapasitas antioksidan yang tinggi. Antioksidan dalam tanaman ini bekerja dengan cara yaitu menjadi agen reduksi, pendonor hidrogen, pemulung radikal bebas, dan singlet oksigen quencher, dan lain sebagainya sehingga bermanfaat bagi tubuh. Lalu yang kedua, Ficus carica ini dinyatakan mengandung alkaloid, flavonoid, kumarin, saponin, sterol, dan terpen. Nah, ketika dites, senyawa ini dapat menjadi antispasmodik atau menjadi obat yang menekan adanya kejang otot. Lalu yang selanjutnya, buah ara kering ini menunjukkan adanya aktivitas spasmolitik yang memungkinkan dimediasi melalui aktivitas saluran ion kalium ATP. Nah, aktivitas ini itu menekan adenosin 5-difosfat dan agregasi platelet manusia yang diinduksi oleh adrenalin, sehingga bisa dikatakan buah ara ini dapat menjadi antiplatelet yang dapat menekan agregasi trombosit. Lalu yang selanjutnya ekstrak metanol dari Ficus carica ini menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat untuk melawan bakteri mulut. Dan yang terakhir, ekstrak etanol dari Ficus carica pada dosis 100, 200, dan 300 mg per kilogram berat tubuh itu menunjukkan ketergantungan dosis yang signifikan pada penurunan suhu tubuh normal. Efeknya diperpanjang hingga 5 jam setelah pemberian obat dibandingkan dengan pengonsumsian seperti antipiretik standar, contohnya paracetamol, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman ini bisa menjadi obat penurun panas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.